Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Semoga kawan semua dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini bicara terkait dengan kebiasaan. Kebiasaan ini merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang, secara rutin sehingga dalam frekuensi tertentu ya itu menghasilkan sebuah kebiasaan itu. Nah, bahkan kalau kebiasaan ini sudah menjadi hal yang biasa dilakukan, maka dia akan secara otomatis itu akan bisa dilakukan secara otomatis ya. Nah, bicara dengan kebiasaan, ini ada sebuah buku yang berjudul Atomic Habit ya, yang dikarang oleh James Clear, yang mana dalam buku ini mengajarkan kepada kita bagaimana melakukan perubahan kecil yang berdampak besar. Ya, pada umumnya kita selalu menginginkan kita untuk berpikir besar, gitu kan, supaya berdampak besar. Tetapi kadang kita kesulitan untuk berpikir besar, sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal sebetulnya berpikir besar juga sebetulnya itu diawali dengan berpikir-pikir hal-hal kecil gitu. Sehingga pikiran yang kecil ini, karena terus kita olah, kita terbiasa untuk melakukan atau memikirkan hal-hal kecil, akhirnya nanti akan muncul pikiran-pikiran besar. Namun sebetulnya perubahan-perubahan kecil ini sangat penting kita lakukan, karena itu nanti kita akan lebih rinci melihat sesuatu gitu kan, karena kita sudah melihat hal-hal yang terkecil gitu, apalagi memandang kepada hal-hal yang lebih besar gitu. Yang kecil juga dipikirkan, apalagi yang besar itu. Karena pada umumnya kalau kita berpikir atau melakukan perubahan besar, kadang hal-hal kecil kita lupakan, padahal itu sangat penting sekali. Orang celaka bukan tersandung oleh batu yang besar, tetapi kadang kita kecelakaan jatuh misalnya karena kita tersandung oleh batu yang kecil. Makanya di dalam melakukan kebiasaan-kebiasaan juga kita tidak luput, dan semestinya kita harus melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil yang nanti akan berdampak besar, menjadi bunga majemuk kan, seperti itu, yang akan terakumulasi menjadi sesuatu yang besar, yang akan berdampak besar dalam hidup kita. Nah, perubahan kecil ini dilakukan dalam rangka untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baik dan sekaligus menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Gitu. Makanya dalam apa yang dimaksud dengan atomic habit adalah kebiasaan-kebiasaan yang kecil yang sebenarnya bisa berdampak besar dalam proses yang panjang. Ini makanya perlu ada proses-proses di mana kita melakukan perubahan. Misalnya ada formula 66 misalnya. Formula 66 itu adalah 22 hari untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan kecil atau kebiasaan-kebiasaan kecil yang buruk ya, kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Kemudian 22 hari kita melakukan
melakukan aksi untuk melakukan perubahan-perubahan kecil yang baik, ya, yang akan yang nantinya juga pasti akan menghilangkan atau menggantikan kebiasaan-kebiasaan yang buruk sebelumnya. Kemudian fase yang ketiga yaitu 22 hari berikutnya adalah untuk kita betul-betul beradab dan menikmati kebiasaan-kebiasaan baru yang baik. Itu dengan formula 66 ini kita bisa melakukan perubahan-perubahan pada diri kita. Itu dalam atomic habit ini juga yang paling penting adalah kita harus fokus pada kebiasaan-kebiasaan kecil yang baik dari sebuah sistem yang besar. Itu perubahan-perubahan kecil walaupun hanya 1%, tetapi kalau perubahan yang 1% itu kita lakukan terus menerus, dan dalam melakukan itu dalam perubahan 100% juga itu adalah kepada semua bagian-bagian secara menyeluruh, gitu kan. Nah, dari perubahan 1% ini akan menghasilkan suatu perubahan yang besar kalau gitu kita lakukan dalam waktu yang panjang. Seperti itu, seperti efek bunga majemuk yang misalnya 1% kalau dikali selama 1 tahun pasti itu akan menghasilkan bunga majmuk yang besar. Gitu. Oleh karena itu maka kita harus fokus pada sistem. Itu fokus pada sistem, bukan fokus kepada sasaran. Fokus pada apa yang akan kita lakukan, perubahan apa yang kita lakukan. Karena justru yang berat itu adalah bagaimana kita mempertahankan perubahan-perubahan itu agar senantiasa perubahan itu kita lakukan, gitu. Sehingga perubahan yang kita lakukan itu terus menerus, tidak berhenti di tengah jalan, tidak hanya sesaat, tetapi dilakukan secara terus menerus, sehingga nanti pada frekuensi waktu yang sudah semestinya maka perubahan itu akan terjadi. Itu termasuk itu dalam dalam hal ini disebut dengan peristiwa terobosan. Ya, ketika misalnya suhu di suatu ruangan itu suatu ruangan itu, atau misalnya katakanlah es yang suhunya minus 3 derajat misalnya, maka kalau kita panaskan suhu itu, maka ketika terjadi perubahan dari minus 3 ke 2 maka tidak akan kelihatan perubahannya. Begitu juga sampai ke minus 1 derajat, perubahannya tidak akan terjadi. Tetapi kalau ketika sudah sampai ke 0 derajat maka perubahan itu akan kelihatan. Itu kita harus betul-betul bersabar dalam melakukan perubahan sampai misalnya katakanlah ketika misalnya posisinya kita berada dalam minus 3, maka harus kita bersabar sampai kita melakukan perubahan-perubahan itu dalam waktu yang cukup sampai pada kondisi 0 derajat. Pada kondisi 0 derajat ini kita akan melihat perubahan dari hasil apa yang kita lakukan, perubahan yang kita lakukan itu. Nah, itulah disebut dengan peristiwa terobosan. Peristiwa terobosan di mana ketika sampai kepada peristiwa itu kita akan melihat, akan merasakan, akan mendapatkan hasil dari apa yang perubahan yang telah kita lakukan. Nah, kemudian kenapa kita ketika melakukan perubahan sering terjadi gagal, gitu kan? Itu terjadi karena misalnya kita melakukan melakukan perubahan kebiasaan tapi salah sasaran.
Makanya ini penting sekali. Kemudian yang kedua, merubah kebiasaan dengan cara yang salah itu. Makanya kita harus memahami lapisan perubahan itu. Lapisan perubahan itu ada 3 lapisan. Lapisan yang terluar, lapisan satu yang terluar itu adalah hasil gitu, perubahan hasil. Yang kedua adalah perubahan proses, itu yang tengah-tengah. Kemudian yang terdalam adalah perubahan identitas gitu. Oke. Perubahan yang terbaik yang mana? Yaitu perubahan yang terdalam, pada lapisan yang terdalam. Yang ketiga yaitu perubahan identitas. Perubahan hasil itu adalah perubahan apa yang kamu ingin dapatkan dari perubahan-perubahan yang kita lakukan. Proses adalah apa yang harus kita lakukan gitu. Sementara identitas, lapisan identitas adalah apa yang kamu yakini. Ketika kita fokus pada perubahan yang kita lakukan pada lapisan yang terdalam, yaitu lapisan yang ketiga, itu lapisan identitas, maka itu akan semakin memperkuat hasil dari proses perubahan yang kita lakukan gitu. Karena kita juga harus fokus kepada sistem, harus fokus kepada perubahan identitas gitu. Nah, bagaimana contohnya? Misalnya ketika dia ingin melakukan perubahan, misalnya dalam hal olahraga, misalnya kita harus melakukan perubahan dengan tujuan untuk untuk menjadi seorang olahragawan. Saya ingin menjadi seorang olahragawan gitu kan, atau seorang atlet gitu. Jadi ketika kita sudah ingin mencapai suatu hal yang bersifat identitas, contohnya tadi adalah olahragawan atau atlet, maka dia akan melakukan proses perubahan itu melalui apa yang harus dia lakukan. Misalnya dia ingin jadi atlet lari, misalnya saya ingin jadi atlet pelari, maka dia akan melakukan latihan fisik, kemudian latihan lari gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian dengan latihan tersebut, kemudian dia mengikuti perlombaan dan dia berhasil menjadi juara dan dia mendapatkan hasilnya gitu. Tapi kalau kita hanya mengejar ingin melakukan perubahan, hanya ingin mendapatkan lapisan yang terluar yaitu hasil, maka kadang kita tidak mau melakukan suatu proses yang benar, tidak melakukan pelatihan yang serius dan terukur, sehingga kadang-kadang kalau kita terlalu fokus kepada sasaran, akhirnya kita tidak bisa mencapai apa yang menjadi sasaran atau hasil yang ingin kita capai itu. Contohnya misalnya ada seseorang yang tidak merokok, kemudian ketika ditanya, kenapa kamu tidak merokok? Oh, saya sedang proses untuk tidak merokok, untuk tidak merokok, atau saya sedang dalam proses untuk berhenti merokok. Beda jawabannya dengan orang yang mengatakan bahwa jawabannya itu adalah saya bukan seorang perokok itu. Nah, kalau kita mengatakan bahwa saya bukan seorang perokok, maka sudahlah, berhenti. Dia tidak akan pernah mau merokok lagi, walaupun ditawarin berkali-kali, pasti dia tidak akan lagi merokok, karena dia sudah punya identitas diri, saya bukan seorang perokok. Berbeda jawabannya ketika dia menjawab, saya sedang proses berhenti untuk merokok.
maka mungkin saja waktu itu dia tidak mau, tapi ketika di waktu yang lain ditawarin dia mau juga gitu. Karena dia belum tidak tujuan perubahannya bukan perubahan identitas, tetapi hanya perubahan hasil ataupun proses gitu. Makanya supaya berhasil proses perubahan identitas itu, maka ada 2 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah putuskan tipe orang yang kamu cita-citakan. Tipe orang seperti apa yang kamu cita-citakan. Kedua adalah buktikanlah oleh kamu dengan kemenangan-kemenangan kecil. Harus dibuktikan dengan melakukan perubahan-perubahan, yang mana dengan perubahan tersebut kita akan mencapai kepada proses tahap demi tahap yang akan kita rasakan perubahannya. Dan ketika ada perubahan dalam tahapan-tahapan itu, kita yang dikatakan dengan kemenangan-kemenangan dalam tahapan itu, kita membuktikannya dengan kemenangan-kemenangan dalam tahapan-tahapan itu. Nah, kemudian ada 4 langkah sederhana untuk membangun kebiasaan. Yang pertama adalah mendapatkan petunjuk. Nih harus ada petunjuk untuk melakukan perubahan. Biasanya petunjuk itu berkaitan dengan hal-hal yang ingin kita dapatkan, penghargaan, kepuasan yang ingin kita dapatkan apa gitu. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan gairah gitu, semangat, keinginan untuk mendapatkan reward, untuk mendapatkan penghargaan atau kepuasan yang ingin kita dapatkan. Kemudian yang ketiga adalah menanggapi perubahan itu dengan melakukan langkah-langkah yang konkret untuk mencapai apa yang menjadi reward ataupun penghargaan dan kepuasan yang ingin kita dapatkan. Kemudian baru kita yang terakhir adalah menikmati hasil atau menikmati reward, mendapatkan kepuasan dan penghargaan yang kita harapkan. Nih gitu. Nah, dari 4 langkah ini itu kalau kita singkat, ada 2 fase, ada fase masalah. Nah, di fase mendapatkan petunjuk dan menumbuhkan gairah itu adalah fase masalah gitu. Dalam proses itu kita harus menghadirkan petunjuk dan gairah, semangat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu penghargaan, kepuasan, reward yang kita inginkan. Kemudian di fase yang selanjutnya adalah fase solusi untuk memenuhi petunjuk dan gairah tersebut. Maka solusinya adalah kita menanggapi keinginan kita itu dengan melakukan langkah-langkah konkret, melakukan perbaikan, melakukan perubahan kebiasaan yang akan mengantarkan kita kepada reward yang ingin kita capai atau penghargaan yang ingin kita dapatkan gitu. Nah, sebetulnya miskin itu bukan memiliki terlalu sedikit gitu kan. Jadi orang miskin itu bukan berarti dia itu memiliki sesuatu yang terlalu sedikit gitu. Melainkan miskin itu adalah menginginkan yang lebih banyak gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah kebiasaan menjadi penting bukan karena memberikan hasil-hasil yang lebih baik, tapi kebiasaan yang mengubah keyakinan tentang dirimu gitu.
Jadi kita tidak fokus kepada proses, kepada hasil, tetapi kita berfokus kepada sistem, berfokus kepada identitas. Bagaimana kita mengubah keyakinan kita tentang diri kita, mengubah identitas kita. Ya. Mengubah identitas itu adalah mengubah keyakinan kita terhadap diri kita. Kemudian yang terakhir yang disampaikan adalah 4 kaidah perubahan. Ada 4 kaidah perubahan. Yang pertama adalah yaitu menjadikannya terlihat gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan perubahan, maka perubahan yang kita lakukan itu adalah perubahan yang nampak, yang terlihat, bukan sebuah angan-angan, bukan sebuah hayalan gitu. Jadi melakukan langkah-langkah yang konkret, yang nyata, yang terlihat, yaitu kita harus melakukan niat implementasi gitu. Niat implementasi itu adalah niat implementasi itu adalah perilaku ditambah waktu ditambah tempat. Contohnya ketika kita ingin ataupun sudah ingin melakukan kebiasaan untuk membaca buku, misalnya yang asalnya kita nggak suka membaca buku, kemudian kita membuat niat implementasi, membuat rencana implementasi sebuah niat, yaitu saya akan membaca buku. Nah, itu perilakunya. Nah, ditambah dengan waktu dan tempat. Saya akan membaca buku setelah sholat subuh di kamar saya misalnya, atau di ruang tempat tunggu, atau di ruang ruang tamu misalnya gitu. Jadi jelas gitu. Jadi kelihatan nyata gitu. Ketika kita ingin menjadi seorang pembaca gitu kan, pembaca buku gitu, maka jelas yang akan kita lakukan adalah saya akan membaca buku. Waktunya jelas, yaitu di waktu setelah sholat subuh di kamar misalnya, di kamar saya atau di ruang tamu itu. Sehingga ketika kita setelah selesai sholat subuh, maka karena kita punya niat implementasi, maka kita langsung setelah sholat subuh selesai, kita membawa buku di waktu yang setelah sholat, kemudian kita datang ke sebuah tempat yang sudah kita niatkan, yaitu di kamar kita atau di ruang tamu. Nah, seperti itu. Atau kita menumpuk kebiasaan. Caranya dilakukan dengan menumpuk kebiasaan. Nah, kalau misalnya kebiasaan kita setelah sholat subuh itu kita suka minum teh gitu atau minum kopi, maka bisa aja nanti kita kita lakukan perubahan dengan misalnya kita ingin jadi seorang pembaca buku misalnya. Saya akan membaca buku setelah sholat subuh, setelah minum teh atau kopi di ruang tamu atau di kamar gitu. Nah, kita sambungkan kebiasaan yang lama dihubungkan dengan kebiasaan yang baru supaya nanti tercantol gitu. Setelah kita melakukan kebiasaan lama ditambah dengan kebiasaan baru, itu akan membuat perubahan kita akan terlihat nyata lah gitu. Seperti itu. Jadi supaya perubahan perilaku itu baik, maka harus menjadikannya terlihat, menjadikannya perubahan itu terlihat, itu dengan kita melakukan niat implementasi yang tadi ya, rumusnya yaitu perilaku ditambah waktu ditambah tempat, atau melalui dengan menumpuk kebiasaan.
kebiasaan yang lama ditambah kebiasaan yang baru yang kita ingin lakukan sebagai sebuah perubahan. Tuh. Kemudian yang kedua adalah menjadikannya mudah gitu. Menjadikannya mudah. Jadi supaya perubahan perilaku itu bisa kita lakukan, maka buatlah perubahan itu menjadi suatu perilaku yang mudah dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah menjadikannya menarik gitu kan. Bagaimana supaya perubahan yang kita lakukan itu merupakan sesuatu yang menarik buat kita sehingga kita dengan senang hati melakukan perubahan itu, mempertahankan melakukan perubahan-perubahan yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir adalah menjadikannya memuaskan gitu. Jadi memuaskan, sehingga dengan memuaskan perubahan-perubahan itu memuaskan, maka dengan senang hati kita akan mempertahankan perubahan-perubahan tersebut sehingga mencapai apa yang kita inginkan, perubahan yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir ini mungkin yang sebagai pemungkasnya adalah bahwa aturan tertinggi dalam perubahan perilaku adalah yang mendapatkan ganjaran langsung. Karena yang mendapatkan ganjaran langsung itu cenderung akan mudah kita ulang-ulang gitu. Kemudian dan yang menghasilkan hukuman langsung, karena dengan adanya hukuman langsung cenderung akan cenderung dihindari tidak dilakukan gitu. Nah, jadi perubahan kebiasaan itu bukan suatu hal yang sulit, tetapi sesuatu hal yang mudah selama kita punya komitmen untuk melakukan perubahan gitu. Kenapa banyak yang gagal? Karena mereka tidak mau bertahan, tidak mau bersabar untuk melakukan perubahan pada frekuensi tertentu yang sampai pada suatu kondisi yang disebut dengan peristiwa terobosan gitu. Orang-orang selalu ingin cepat mendapatkan hasilnya, tidak mau mengikuti proses yang cukup panjang yang sampai kepada peristiwa terobosan itu gitu. Belum sampai kepada peristiwa terobosan mereka sudah berhenti melakukan perubahan. Itu biasanya banyak yang gagal seperti itu. Tetapi sesuai dengan 4 kaidah perubahan perilaku, maka caranya supaya kebiasaan itu bisa kita lakukan terus menerus, tidak berhenti, kita lakukan secara kontinuitas sampai kepada hasil yang kita ingin dapatkan, yaitu perubahan identitas, perubahan sistem gitu, yang nanti juga akan sampai kepada perubahan hasil gitu. Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana supaya perubahan perilaku itu terlihat nyata, menjadikannya terlihat, menjadikannya menarik, menjadikannya mudah, dan menjadikannya memuaskan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.